Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Marsas Pardede dengan NIM 5253151032 dengan prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas D di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul Sistem Klinik di bawah bimbingan Ibu Rosma Siregar MKom. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa alasan saya memilih sistem klinik ini, teman-teman. Nah, alasan saya memilih studi kasus ini karena klinik merupakan fasilitas kesehatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, pengelolaan datanya di banyak klinik kecil masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur, teman-teman. Nah, permasalahan yang ingin saya selesaikan antara lain, yang pertama itu tidak ada pencatatan terpusat untuk pendaftaran pasien baru. Yang kedua, data dokter dan jadwal praktik dikelola secara terpisah dan tidak struktur. Yang ketiga, rekam medis dan detail obat yang diresepkan sulit ditelusuri saat pasien datang kembali. Yang keempat, transaksi pembayaran tidak terhubung langsung dengan data pemeriksaan. Dan yang terakhir, tidak ada sistem untuk memantau stok obat yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan di sini saya database yang saya rancang itu mencakup 8 entitas, teman-teman, yaitu admin, pasien, dokter, jadwal, pemeriksaan, obat, detail obat, dan transaksi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan IRD-nya, teman-teman. Nah, IRD-nya di sini saya sudah merancang. Yang pertama itu entitas dan atribut. Bisa dilihat, teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena untuk mempersingkat waktu juga, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke gambarnya. Di sini saya menggambar secara manual ya, teman-teman, di buku. Nah, yang pertama itu ada pasien. Pasien ke admin itu relasinya itu M dibanding 1, yang dimana banyak pasien dapat didaftarkan oleh satu admin saja. Nah, admin ke dokter juga seperti itu, teman-teman, 1 dibanding M, yang dimana satu admin dapat menginput banyak data dokter. Nah, data dokter ke jadwal juga seperti itu, 1M. Jadwal ke pemeriksaan juga seperti itu, 1 banding M. Nah, pasien ke pemeriksaan juga relasinya itu 1 banding M, yang dimana satu pasien dapat menjalani banyak pemeriksaan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan sebenarnya ini ke obat, teman-teman. Cuman detail obat ini menjadi jembatan, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa ada ini, teman-teman. Nah, hubungan antara pemeriksaan dan obat itu bersifat M dibanding N, teman-teman, atau banyak ke banyak. Artinya, satu pemeriksaan bisa menggunakan banyak obat, dan satu obat yang sama bisa dipakai di banyak pemeriksaan yang berbeda. Nah, karena database relasional tidak bisa menangani relasi M berbanding M secara langsung, maka dibuatlah tabel perantara yang dinamakan detail obat ini, teman-teman, untuk menjembatani keduanya antara pemeriksaan dan obat. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan ke transaksi, teman-teman. Nah, pemeriksaan ke transaksi itu 1 banding 1, yang dimana satu pemeriksaan menghasilkan 1 transaksi. Nah, teman-teman, di sini kalian pasti bertanya, apa sih PK, FK? Nah, PK ini adalah primary key, dan FK ini adalah foreign key. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke normalisasi data, teman-teman. Nah, ini normalisasi data. Nah, proses normalisasi data ini dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan menghindari anomali. Nah, normalisasi dilakukan hingga berbentuk normal ketiga atau 3NF. 3NF. Nah, pada tahap pertama UNF yang ini, teman-teman, pada tahap pertama ini kita bisa lihat di sini di bagian nama obat. Di sini masih ada, teman-teman, 1 tabel 2 obat, teman-teman. Nah, yaitu paracetamol dan amoxicillin.
amoxicillin dalam satu sel. Ini disebut dia repeating group dan harus dihilangkan teman-teman. Nah, tahap kedua adalah first normal form atau 1NF. Nah, pada tahap ini syaratnya setiap sel hanya boleh berisi satu nilai saja teman-teman, dan sudah ada primary key-nya atau PK-nya. Nah, PK-nya ini teman-teman ID pemeriksaan. Nah, pada tahap ini obat yang tadi digabung dalam satu sel dipisah menjadi baris tersendiri hingga setiap sel sudah autonomik atau berisi satu nilai saja. Nah, di sini teman-teman, ini tadi kan paracetamol dan amoxicillin ini berada dalam satu sel yang teman-teman. Nah, di sini dia sudah berada di sel yang berbeda teman-teman. Nah, kita masuk ke tahap ketiga yaitu 2NF atau second normal form. Nah, pada tahap ini dilakukan penghapusan partial dependency. Nah, atribut yang tidak bergantung penuh pada primary key dipisah ke tabel sendiri. Hasilnya, tabel dipecah menjadi tabel pemeriksaan dan tabel detail obat secara terpisah. Nah, sini teman-teman nih, ini kan udah dipisahkan nih, ini detail obat, nah ini pemeriksaan. Nah, jadi tabelnya sudah dipisah teman-teman, tidak digabung lagi. Nah, dan tahap yang terakhir itu atau normal form. Nah, pada tahap ini dilakukan penghapusan ketergantungan intransitif teman-teman. Nah, setiap atribut key harus bergantung pada langsung primary key dan tidak boleh bergantung pada atribut non key lainnya. Artinya, misalnya ID pasien, ya udah ini bagian pasien saja teman-teman, tidak boleh lagi masuk dokter, obat dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini dipecah menjadi 8 tabel. Cuman di sini saya membuat cuman 3 tabel saja teman-teman. Nah, nanti 8 tabelnya itu ada di SQL atau di database yang saya buat teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi database-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan demonstrasi database teman-teman. Nah, di sini saya pertama membuat namanya teman-teman ya. Di sini saya membuat namanya itu, nama database-nya itu DB Klinik teman-teman. Nah, setelah itu saya membuat 8 tabel teman-teman. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, nah di sini sudah ada 8 tabel teman-teman. Mulai dari admin sampai ke transaksi teman-teman. Nah, di sini di bagian pemeriksaan, di sini sudah terdapat 8 kolom teman-teman. Nah, ada ID pemeriksaan sebagai primary key. Nah, di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Nah, selanjutnya admin di sini memiliki 2, 4, 6 seperti IRD saya tadi yang saya rancang di buku tadi teman-teman. ID admin sebagai primary key. Nah, dokter juga seperti itu teman-teman. Nah, dokter juga seperti itu. Pasien. Nah, pasien juga seperti itu teman-teman. Nah, ini dia cara untuk menginput data admin, yang dimana data admin menjadi primary key seperti itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke demonstrasi query SQL teman-teman. Aduh, maaf teman-teman. Baik, nah query pertama ini kita jalankan dulu teman-teman. Nah, query pertama ini adalah query select teman-teman untuk menampilkan data pasien beserta usia dan status BPJS-nya teman-teman. Usia dihitung secara otomatis menggunakan fungsi timestamp ini ya teman-teman. Nah, pasien yang tidak memiliki BPJS ditampilkan dengan keterangan tidak memiliki BPJS menggunakan fungsi Kowalski ini teman-teman. Nah, hasilnya 11 data muncul. Nih dia 11 data muncul dia yang diurutkan berdasarkan nama ya teman-teman. Nah, untuk query yang kedua, kita jalankan dulu. Nah, query kedua adalah query join untuk menampilkan laporan pemeriksaan lengkap.
Nah, query ini menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu pemeriksaan, pasien, jadwal, dan dokter. Nah, menggunakan fungsi yaitu inner join ya teman-teman. Nah, yang ini. Nah, hasilnya menampilkan nama pasien dan dokter yang menangani dalam satu tabel laporan yang lengkap. Ini dia di bawah teman-teman ya. Oke, kita masuk ke query yang ketiga. Ini kodenya teman-teman, kita jalankan. Nah, query ketiga adalah query group by untuk menampilkan laporan pendapatan per metode pembayaran. Nah, hasil pengelompokan transaksi berdasarkan metode bayar dan menghitung total pendapatan masing-masing menggunakan fungsi sum dan count. Nah, ini teman-teman ya, untuk menghitung ininya menggunakan sum dan count. Ini dia. Nah, nih terlihat metode tunai menghasilkan pendapatan tertinggi. Ini tunai. Metode bayar menggunakan tunai lebih banyak teman-teman dibandingkan QRIS, BPJS, dan transfer. Nah, selanjutnya itu kode yang terakhir. Kode yang terakhir ini ya teman-teman, kita jalankan. Nah, query keempat ini adalah query order by untuk menampilkan daftar obat diurutkan dari harga tertinggi hingga ke terendah menggunakan order by harga des. Nah, ini terlihat teman-teman, order by harga des. Nah, kolom nilai integritas menampilkan ini kolom nilai yang ini ya teman-teman, nilai inventaris. Nah, inventaris ini menampilkan total nilai stok setiap obat dari perkalian harga dan stok. Dan ini teman-teman, sudah muncul tabelnya teman-teman, mulai dari ID, nama obat, kategori, harga, hingga stoknya teman-teman. Nah, mungkin video saya sudah terlalu panjang teman-teman, karena durasi waktu pembuatan video itu hanya 5-10 menit teman-teman. Nah, demikian presentasi ujian akhir semester sistem basis data yang dapat saya sampaikan. Nah, sistem klinik yang saya buat ini berhasil dirancang dengan 8 tabel yang saling berrelasi, telah melalui proses normalisasi hingga 3NF. Nah, diimplementasikan menggunakan MySQL dengan 77 data sampel dan diuji menggunakan berbagai query SQL. Nah, semoga laporan dan presentasi ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ibu Risma Siregar. Nah, apabila ada kekurangan yang saya perbuat atau salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Nah, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risma Siregar MKOM atas bimbingannya selama 1 semester ini di mata kuliah sistem basis data. Nah, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, terima kasih.